ketika kita ingin melaksanakan ibadah haji tamattu', dan kita semuanya ingin melaksanakan haji tamattu', maka diawali dengan ibadah umrah yang sempurna. Nah, kemarin kita telah menyebutkan ketika kita meninggalkan kota Madinah, mungkin ada sebahagian kita yang sudah memakai pakaian ihramnya dari rumah, bahkan sebelum mereka berangkat. Namun poin yang ingin kita sampaikan, maka hendaklah mereka menutup kedua pundaknya, terutama dikala mereka ingin melaksanakan ibadah salat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk bisa duduk di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang tujuan kita bersama adalah bagaimana supaya kita senantiasa menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk seorang bisa menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya di antara sifat seorang mukmin, apabila diingatkan kepada mereka Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, dan apabila dibacakan. Makanya di antara salah satu yang bisa menambah keimanan kita kepada Allah adalah apabila dibacakan, maknanya kita mendengarkan. Karena berbeda ikhwatul Islam, ada orang yang membaca Al-Quran, ada orang yang dibacakan kepadanya Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya diturunkan Al-Quran, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam senang apabila diperdengarkan kepadanya Al-Quran. Maka pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang diberikan kekuatan hafalan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagus bacaannya. Kemudian Nabi memanggilnya sambil mengatakan, "Iqra al-Qur'an, baca Al-Qur'an, bacakan kepadaku Al-Qur'an." Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil?" Ya Rasulullah, apakah pantas aku akan membacakan Al-Qur'an kepadamu padahal Al-Qur'an itu turun kepadamu? Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendengarkan dan dibacakan kepadanya Al-Qur'an. Maka mulailah Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah An-Nisa. Kemudian sampai suatu ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, bagaimana kalau seandainya kami mendatangkan setiap umat itu ada saksinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berhenti wahai kamu, wahai Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ketika Abdullah bin Mas'ud berhenti mendengarkan atau membacakan ayat-ayat Allah, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Aku melihat ternyata kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meneteskan air mata. Maknanya ikhwatul Islam, di sini disebutkan oleh para ulama agar kita bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah mendengarkan. Karena berbeda mereka yang membaca, kita yang membaca. Kadang-kadang kita fokus dengan bacaan, tapi mereka yang mendengarkan terutama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan di antara salah satu cara agar iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang Allah sebutkan, wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan, maknanya bukan mereka yang membaca, tapi dibacakan kepada mereka, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanannya. Maknanya ikhwatul Islam,
di antara sifat seorang mukmin, maka mereka senantiasa ingin mencari apa yang menyebabkan iman mereka bertambah, takwa semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah mendengarkan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan dalam kehidupan. Ketika kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan dalam kehidupan, maka sudah pasti tentunya kita ingin mempelajari, mengetahui, mendalami tentang Nabi itu sendiri. Karena tidak mungkin bisa kita menjadikan Nabi sebagai suri tauladan kecuali kalau kita tahu tentang Nabi itu sendiri. Bagaimana kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak tahu tentang Nabi? Bagaimana kita ingin meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mendengarkan atau tidak mengetahui tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentunya maknanya ikhwatul Islam, ketika kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan di dalam kehidupan, maknanya berarti kita harus selalu berusaha mengetahui, mempelajari, mendalami tentang Nabi itu sendiri. Bahkan wajib bagi kita bersama untuk mengetahui Nabi kita, dibandingkan bahkan melebihi pengetahuan kita terhadap keluarga kita sendiri. Karena cinta kepada Nabi melebihi dari segala-galanya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia pernah datang kepada Nabi sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi dari orang tuaku, dari anakku, dari istriku, dari hartaku, kecuali melebihi dari diriku." Seolah-olah Umar mengatakan, aku cinta kepada diriku melebihi cintaku kepada dirimu. Dan itu sesuatu yang tabiat. Apabila seseorang mencintai orang lain, tidak mungkin dia mencintai orang lain melebihi cintanya kepada dirinya. Sehingga Umar mengatakan yang demikian. Umar tidak salah, karena dia menyebutkan sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia. Karena dikala kita cinta kepada seseorang, misalnya kita cinta kepada istri kita, ketika kita cinta kepada keluarga, makanya cinta itu lebih kuat kecintaan kita kepada diri kita dibandingkan dengan keluarga, walaupun kita cinta kepada mereka. Itulah yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, aku cinta kepadamu melebihi segala-galanya kecuali diriku. Dan itu sesuatu tabiat manusia. Namun Umar dikejutkan dengan ucapan Nabi SAW, belum wahai Umar, sampai kamu mencintai diriku melebihi cintamu terhadap dirimu sendiri. Dikala mendengarkan ungkapan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Umar langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu melebihi dari orang tuaku, keluargaku, anak dan istriku, dan juga melebihi cintaku kepada diriku sendiri." Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Al-ana ya Umar, sekarang baru kamu betul-betul cinta kepada diriku." Nah, begitulah cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya ikhwatul Islam, apa buktinya kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita membaca sejarah Nabi? Sudahkah kita mempelajari kehidupan Nabi? Sudahkah kita mendalami hadis-hadis Nabi? Kalau belum kita melakukan yang demikian, maka cinta kita masih dipertanyakan kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai itu bukan mudah ikhwatul Islam. Dan salah satunya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hukumnya fardu ain, yang hukumnya wajib bagi kita bersama untuk mencintai baginda Nabi yang mulia. Tinggal bagaimana kita berusaha menerapkan cinta tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Semakin dekat kita kepada Nabi, maka semakin cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu kami ingatkan ikhwatul Islam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaqi, orang yang celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang binasa. Di dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan minal jafa, di antara bentuk kekeringan cinta seseorang kepada hambaku, tandus cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi, mereka yang apabila mendengarkan namaku disebutkan di sisinya, kemudian mereka tidak mau mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan itu adalah seorang hamba yang syaqi,
seorang hamba yang celaka. Di dalam riwayat yang lain, al-bakhil, seorang hamba yang bakhil. Di dalam riwayat yang lain, al-jafa, seorang hamba yang tandus kecintaannya kepada baginda Nabi yang mulia. Dan tentunya kita tidak mau demikian. Kita ingin selalu cinta dan mencintai Nabi SAW, karena harapannya ketika kita mencintai baginda Nabi yang mulia, agar kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang mana kita sedang berada di Raudhah min Riyadul Jannah, taman di antara taman-taman surga. Dan taman surga atau yang kita kenal dengan Raudhah itu ada dua. Yang pertama taman surga yang ada di kota Madinah, di dalam masjid Rasulullah SAW, yang mana Nabi SAW menyebutkan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadul jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Dan masjid yang dibangun oleh Nabi SAW tidak semuanya termasuk ke dalam taman surga. Karena Nabi SAW memberikan batasan di antara rumahku. Dan kita tahu rumah Nabi SAW banyak sekali, sesuai dengan jumlah istrinya. Berapa jumlah istri Nabi SAW? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Berapa? 9. Ada yang menyebutkan 9, ada yang menyebutkan 11. Baik. Sekarang kita tahu jumlahnya. Siapa yang tahu siapa namanya? Jumlah mungkin mudah bagi kita menjawabnya. Berapa jumlahnya? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Siapa yang dapat? Nanti kami kasih dia pada umroh. Angkat tangan. Baik, satu istri Khadijah. Pertama pertanyaannya, berapa jumlah istri Nabi? 13 atau 15? Baik, siapa lagi yang berani menjawab? 11, silakan. Khadijah, Aisyah, Zainab, Ummu Kulsum. Ummu Kulsum dah masuk ya, Taib. Siapa lagi yang berani? Yang berani angkat tangan. Karena mungkin kalau semuanya kita berani semuanya ya, dari satu-satu. Taib kata Islam, istri Nabi SAW adalah 11 orang dan 2 orang meninggal di zaman Nabi. Yang tersisa 9. Berarti apabila istri Nabi 9, Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, kemudian Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab ada 2, kemudian Maimunah, kemudian Juwairiyah. Itu semuanya ada istri Nabi SAW. 9 yang tersisa bersama Nabi dan 2 meninggal di zaman Nabi. Yang pertama yang meninggal adalah Ibunda Khadijah, dan yang kedua adalah Zainab, karena Zainab itu ada 2. Kemudian di kota Islam, berarti rumah Nabi ada berapa? 9. Namun di kota Madinah, rumah Nabi hanya 8 saja. Yang satunya mana? Yang satunya tidak jauh dari Masjid Quba. Yang tinggal di sana adalah Maria Al-Qibtiyah. Itu ibunya Ibrahim. Karena Nabi memiliki anak seorang putra selain dari ibunda Khadijah yang bernama Ibrahim, yang meninggal di Madinah dan dikuburkan di Baqi sana. Kemudian di kota Islam, Nabi SAW menyebutkan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku, yang ingin kita tanyakan, rumah Nabi itu yang mana? Bukankah rumah Nabi banyak? Tapi rumah yang mana? Yang menjawab tanggung jawab ya. Ya, semua kita tahu, yaitu rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW menyebutkan di kota Islam, di antara rumahku dan mimbarku. Berarti bukan semua masjid Nabi SAW. Bisa dipahami? Karena Nabi tidak pernah menyebutkan kalau seandainya semua masjid Nabi atau semua masjid yang dibangun oleh Nabi termasuk dalam Raudhah, tidak ada gunanya Nabi SAW memberikan batasan. Karena Nabi menyebutkan ma baina baiti wa mimbari, di antara rumahku dan mimbarku. Misalnya kami sebutkan di antara Al-Quran dengan kitab, apakah masuk di dalamnya kitab dengan Al-Quran ini? Masuk atau tidak? Karena katanya ada di antara, berarti di antara yang ini tidak masuk, yang ini juga tidak masuk. Berarti Nabi SAW menyebutkan ma baina min baiti, di antara rumahku. Apakah rumah Nabi SAW masuk? Tidak. Apakah mimbar Nabi SAW masuk? Karena Nabi menyebutkan itu adalah batasannya.
Nah, Nabi SAW menyebutkan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadul jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Nah, taman surga itu ikhwatal Islam ada dua. Yang pertama, taman surga yang ada di dalam Masjid Nabawi. Mengapa disebut dengan taman surga? Dan ini sebelum kita melanjutkan pembahasan kita. Mengapa disebut dengan taman surga? Banyak makna yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, disebut dengan taman surga karena siapapun mereka yang beribadah di dalamnya, maka mereka akan dimudahkan oleh Allah. Bahkan dengan ibadah yang dia lakukan, mudah dia melangkah ke taman surga yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, kenapa disebut dengan taman surga? Karena tempat ini ikhwatul Islam, raudhah yang tadi diberikan batasan oleh Nabi, betul-betul berasal dari surga yang sesungguhnya. Maknanya benda langit yang diturunkan oleh Allah ke bumi. Sebagaimana di Mekah ada Hajar Aswad, maka di Madinah ada raudhah yang betul-betul diturunkan oleh Allah dari langit, dari taman surga yang sesungguhnya. Sehingga bagi mereka yang beribadah di dalamnya, seolah-olah mereka beribadah di dalam taman surga. Dan dengan mereka beribadah di dalam taman surga, seolah-olah bisa menyampaikan mereka ke surga yang sebenarnya. Maka wajar dikala kita berbondong-bondong antrian. Kalau sekarang berapa lamanya antrian? 2 jam, 3 jam ada ya? Dikala kita masuk raudhah, kita rela antrian 2 jam, 3 jam. Kenapa? Karena kita ingin menikmati taman surga yang ada di dunia sebelum kita masuk ke dalam taman surga yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga juga disebutkan oleh para ulama, maknanya bahwa tempat ini nanti di akhir zaman diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dijadikan bagian daripada taman surga. Namun yang harus kita ingat di kota Islam, ternyata taman surga itu ada dua. Yang pertama, taman surga yang ada di kota Nabi, di Masjid Nabawi, taman surga, dan semua kita tahu. Dan itu adalah taman surga secara khusus, tapi ada taman surga secara umum yang banyak kadang-kadang kita melupakannya. Kita fokus ke taman surga tersebut, namun kita kurang fokus kepada taman surga yang kedua. Padahal maknanya sama-sama bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga. Dan taman surga yang kedua, ikhwatul Islam, yang mana bisa kita dapatkan di mana saja, dimanapun kita tinggal selama berada di bumi Allah Subhanahu wa taala, bisa bagi kita mendapatkannya, bahkan bisa bagi kita untuk menciptakannya. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah di sana, kata baginda Nabi yang mulia. Kenapa Nabi memerintahkan mampir di sana? Apakah ada orang yang tidak mau mampir ke taman surga? Berarti dari hadis Nabi ini banyak orang yang tidak mau mampir ke dalamnya. Bahkan mereka melewatkan begitu saja. Makanya para sahabat heran, karena yang mereka tahu taman surga itu hanya berada di dalam Masjid Nabawi saja. Sehingga mereka bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Maka Nabi menyebutkan hilaqaz zikir atau majalis zikir, majlis-majlis yang diadakan di rumah Allah, yang mana di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, maka itu merupakan taman surga yang bisa mengantarkan seseorang ke taman surga yang sesungguhnya. Dan semoga majlis kita ini merupakan majlis taman surga yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah taman surga ikhwatul Islam. Dan taman surga ini bukan hanya di sini. Dan Allah kumpulkan dua taman surga sekaligus bagi kita yang berada di kota Madinah. Taman surga dikala kita berkumpul di rumah Allah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taman surga yang kedua, taman surga yang kita rebutan masuk ke dalamnya. Dan itu merupakan keutamaan bagi kita yang berada di kota Madinah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, pada pertemuan sebelumnya kita menjelaskan ketika kita ingin melaksanakan ibadah haji tamattu' dan kita semuanya ingin melaksanakan haji tamattu', maka diawali dengan ibadah umrah yang sempurna. Nah, kemarin kita telah menyebutkan ketika kita meninggalkan kota Madinah, mungkin ada sebahagian kita yang sudah memakai pakaian ihramnya dari rumah, bahkan sebelum mereka berangkat. Namun poin yang ingin kita sampaikan, maka hendaklah mereka menutup kedua pundaknya, terutama dikala mereka ingin melaksanakan ibadah salat. Karena al-ittiba' itu hanya dilakukan dikala kita sedang bertawaf di Ka'bah al-Musyarrafah. Kemudian ketika kita sampai di miqat yang bernama Dzulhulaifah, maka kita salat di sana 2 rakaat. Kemudian setelahnya kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan wa hajja. Karena umrah dan haji ini satu paket, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Makanya disebut dengan tamattu'. Tidak ada pemisah antara umrah dengan haji. Sehingga dikala kita berniat, maka sekalian kita berniat dengan ibadah haji. Labbaik Allahumma umratan summa hajjan atau hajjan, maka tidak menjadi masalah.
bebas bagi kita mengungkapkan bahasanya. Karena itu bukan masalah niat, itu sudah ada di dalam hati. Tapi itu adalah bagian daripada syiar Allah yang harus kita kuatkan suara dikala kita mengucapkannya. Labbaik Allahumma umratan wa hajjah. Kemudian setelah kita mengucapkan yang demikian, maka juga di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi, Allahumma hajjah la riya'a fiha wa la sum'ah. Kemarin telah kita ulang ikhwatal Islam, ketika kita berada di miqat, di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya, Allahumma hajjah la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, kami melakukan ibadah haji ini yang diawali dengan umrah, karena umrah itu juga dinamakan dengan ibadah haji. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mereka menafsirkan firman Allah Al-Hajjul Akbar, maka mereka menyebutkan, dan para ulama sepakat, kalau Al-Hajjul Asghar itu adalah umrah. Sehingga dikala kita mengucapkan doa ini, Allahumma hajjah, termasuk ke dalamnya ibadah umrah. Ya Allah, sesungguhnya kami melakukan haji, kami melakukan umrah, la riya'a fiha wa la sum'ah. Tidak ada riya di dalamnya, tidak ada sum'ah di dalamnya. Dan itu merupakan doa dari Nabi SAW yang hendaknya seorang muslim jangan mereka melewati miqat kecuali mereka mengucapkan kalimat yang indah yang keluar dari mulut baginda Nabi yang mulia SAW. Allahumma hajjah la riya'a fiha wa la sum'ah. Allahumma hajjah la riya'a fiha wa la sum'ah. Kemudian setelah mereka menaiki kendaraan, mereka ingin berjalan, maka di antara salah satu sunnah Nabi SAW yang mulia adalah mengucapkan talbiyah. Dan itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, afdalul haji al-ajju was-sajju. Sesungguhnya ibadah haji yang paling mulia ada dua. Maknanya ikhwatul Islam, ini sesuatu yang biasa dilalaikan oleh manusia, sehingga ditekankan kembali oleh baginda Nabi yang mulia agar kita ingat apa keutamaannya. Yang pertama disebut dengan al-ajju. Al-ajju itu apa artinya? Mengangkat suara, terutama bagi kita kaum laki-laki, dalam rangka kita mengucapkan talbiyah. Sehingga kalau seandainya kita melihat sejarah para sahabat Nabi ikhwatul Islam, maka mereka betul-betul mengucapkan talbiyah. Dan kita alhamdulillah, mulai dari miqat yang ada di Madinah, kemudian sampai di Mekah, maksimal perjalanan yang kita lakukan 6-8 jam atau maksimal 10 jam. Sesuai dengan kemacetan yang kita lalui, itu adalah perjalanan yang maksimal yang akan kita lakukan. Tapi kalau seandainya kita lihat sahabat Nabi terdahulu, mulai mereka berangkat dari Madinah sampai ke Mekah, minimal mereka menempuh perjalanan 6-7 hari. Maknanya ikhwatul Islam, selama mereka melakukan perjalanan, mereka tidak henti-hentinya mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Makanya Abdullah bin Umar sampainya di Mekah habis suaranya karena mengucapkan kalimat talbiyah. 5 hari, 6 hari mereka senantiasa mengucapkan talbiyah. Nah, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya dalam hitungan jam saja maka kita sudah sampai di Mekah. Sehingga kita tidak berhenti atau jangan bosan bagi kita mengucapkan kalimat yang indah ini. Di samping dia memiliki makna yang luar biasa, namun juga punya keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak satu pun yang mendengarkan kita mengucapkan talbiyah, benda hidup, benda mati, bebatuan, pepohonan, semuanya, maka mereka akan memberikan saksi yang indah kepada kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan kita ingin menjadikan diri kita ini banyak saksinya, saksi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita ciptakan dalam kehidupan. Karena bisa jadi kalimat itulah yang menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin batu-batu yang pernah mendengarkan, pepohonan yang mendengarkan kita mengucapkannya, mereka bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, fulan bin fulan, mereka dulu mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kemudian ikhwatul Islam, juga di antara makna daripada kalimat talbiyah, talbiyah itu maknanya tidak lain tidak bukan adalah ikrar kita kepada Allah dengan kalimat tauhid. Maknanya sama dengan kita mengucapkan la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah adalah ucapan yang paling indah. La ilaha illallah juga memiliki makna yang berbeda dengan kalimat-kalimat yang lainnya, walaupun tujuannya sama. Salah satunya adalah kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaika, ya Allah kami menjawab seruanmu. Kenapa kita mengatakan ya Allah kami menjawab seruanmu? Karena dulu ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk mengangkat pondasi Ka'bah, maka di saat itu juga Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa azzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala. Wahai Ibrahim,
umumkan kepada manusia melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim hanya taat kepada Allah, karena dikala dia mengumumkan, mana ada manusia yang ada di sana. Dikala Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, tidak ada orang yang tinggal di Mekah kecuali sedikit saja. Dan kalaupun ada di antara mereka yang tinggal di sana, tidak ada yang mereka beriman kepada Allah. Tapi Allah tetap perintahkan dia untuk mengumumkan ibadah haji. Kemudian ketika Nabi Ibrahim mengumumkan, wahai manusia, sesungguhnya Allah wajibkan kepada kalian ibadah haji, maka berhajilah. Ketika Nabi Ibrahim mengeluarkan suara yang mungkin tidak didengar kecuali hanya dalam jarak beberapa meter saja. Tapi apa yang terjadi, ikhwatul Islam? Imam Ibnu Katsir dia menyebutkan, ketika Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah, memanggil manusia untuk melaksanakan ibadah haji, maka gunung-gunung mereka tunduk, pepohonan juga tunduk, untuk menyampaikan bahasa dan kalimat Nabi Ibrahim kepada semua manusia yang ada di dunia. Bahkan kalau seandainya ada mereka yang masih ada di dalam perut ibunya, mereka mendengarkan ucapan Nabi Ibrahim. Bahkan kalau seandainya ada di antara mereka yang belum lahir, mereka juga mendengarkan ucapan Nabi Ibrahim. Dan Imam Ibnu Katsir menyebutkan, bahkan semua mereka yang ditakdirkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini, maka mereka akan mendengarkan seruan daripada Nabi Ibrahim. Dan tidak lain tidak bukan kita yang berada di kota Madinah yang sebentar lagi akan melaksanakan ibadah haji yang mulia. Salah satu mereka yang menjawab seruan daripada Nabi Ibrahim tersebut, maka di saat itulah kita menyebutkan labbaika, ya Allah, seruan kamu. Mana seruan Allah Subhanahu wa taala? Dulu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ribuan tahun lamanya. Sekarang kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, seruan kamu yang engkau perintahkan nabimu untuk mengucapkannya, sekarang kami jawab ya Allah. Itu maknanya labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, seruanmu kami jawab. Allahumma, kemudian labbaik, kami kembali menjawabnya untuk penekanan. Labbaik la syarika laka labbaik, kami menjawabnya ya Allah, la syarika laka labbaik, dan kami betul-betul ingin mentauhidkanmu, memurnikan semua ibadah semata-mata untuk dirimu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, sesungguhnya pujian, sesungguhnya semua bentuk kenikmatan dan semua bentuk kekuasaan, laka, hanyalah milikmu. La syarika lak, dan kami tidak akan pernah menyekutukanmu sampai engkau memanggil diri kami. Maknanya ikhwatul Islam, itu adalah kalimat tauhid itu sendiri. Maka dikala kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di awal kita melangkah, sesampainya kita di miqat, maka setelah kita mengucapkan kalimat labbaik Allahumma umratan wa hajja, kemudian kita mengatakan Allahumma hajja la riya fiha wala sum'ah, maka setelahnya jangan pernah kita bosan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jangan kita bosan, karena waktu kita hanya sebentar. Karena mereka yang mengucapkan kalimat talbiyah, terutama di kala melaksanakan ibadah umrah, batas waktunya ketika mereka memasuki dan ingin memulai tawaf. Ketika mereka ingin memulai tawaf, maka habis waktunya. Setelah tawaf, kita tidak lagi mengucapkan kalimat tersebut. Oleh karenanya kesempatan yang ada, kita manfaatkan beribadah kepada Allah. Pokoknya itu saja yang kita ucapkan, jangan dilalaikan dengan yang lain. Kalau bisa, kita saling mengingatkan, jangan dulu bercerita, karena perjalanan kita tidak terlalu lama. Kita sibukkan diri kita, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Dan juga kita ingin menekankan ikhwatul Islam, cara pembacaannya. Kita harus tahu mana waqaf dan ibtida'nya. Labbaik Allahumma labbaik, satu kalimat. Labbaik la syarika laka labbaik, kalimat yang kedua. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, kalimat yang ketiga. Disitulah kita berhentinya, la syarika lak. Karena kita harus tahu ini adalah bahasa Arab, dan kita juga harus tahu mana tempat kita memulai, mana kita tempat berhenti. Maka begitulah cara pengucapannya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian ikhwatul Islam, kita akan mengucapkan kalimat ini sampai kita akan memulai tawaf, atau ada sebagian para ulama yang menyebutkan sampai kita melihat Ka'bah al-Musyarrafah. Maka setelah itu kita berhenti mengucapkannya. Kemudian maka kita pun sampai di kota Mekah al-Mukarramah. Ketika kita sampai di sana, maka kita akan mencari tempat tinggal kita masing-masing. Kemudian berehat beberapa saat, kemudian kita akan langsung melaksanakan ibadah umrah. Ketika kita melaksanakan ibadah umrah ikhwatul Islam, maka kita tawaf, dan dikala kita tawaf,
Pertama kali kita memulai, maka disitulah kita mengucapkan apabila sejajar dengan Hajar Aswad. Dan bagi kita yang mungkin belum pernah datang ikhwatul Islam, ada tanda warna biru di sana apabila sejajar ataupun kurang sejajar. Kami perhatikan ikhwatul Islam, karena tidak mesti sejajar. Misalnya kita contohkan, kami mohon maaf kalau seandainya kami minta perhatian semuanya. Misalnya ini adalah bangunan Ka'bah. Di sini disebut dengan rukun Yamani. Di sini disebut dengan Hajar Aswad. Di sini rukun Iraqi dan rukun Syami. Karena setiap Ka'bah itu ada rukun masing-masing. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika kita berada di Hajar Aswad atau di rukun Aswad atau di Hajar Aswad, rukun yang ada batu aswadnya di sana, atau yang ada batu yang berwarna hitam di sana. Kemudian Hajar Aswad ini ikhwatul Islam, apabila kita tarik garisnya dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, maka semua bagian ini, semua bagian 90 derajat ini, 90 derajat ini adalah jatahnya untuk Hajar Aswad. Bisa dipahami? Misalnya kita ulang, kita tarik garis dari rukun Yamani, kemudian kita tarik pula garis dari rukun Hajar Aswad. 90 derajat ini semuanya adalah jatah Hajar Aswad. Maknanya, kalau seandainya kita sudah sampai di 90 derajat tersebut, maka kita sudah boleh mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kalau seandainya sejajar, Alhamdulillah. Kalau seandainya terlewat, masih bagiannya. Kalau seandainya sebelumnya, masih juga posisinya. Bisa dipahami sampai di situ? Makanya apabila kita sejajar atau kurang sedikit atau lebih sedikit, maka tidak menjadi masalah. Kalau kurang, mungkin bisa kita maju. Tapi kalau lebih, ada sebagian kaum muslimin, dikala dia terlewatkan sejajar dengan Hajar Aswad, maka mereka mundur. Tidak perlu, karena itu semua masih bagian daripada Hajar Aswad. Dan itu pun tidak wajib mengucapkannya, hanya sekedar dianjurkan. Walaupun tidak wajib, kita tidak mau meninggalkannya. Sehingga dikala kita pertama kali memasuki Ka'bah Al-Musharrafah atau Masjidil Haram, maka kita masuk tanpa melaksanakan ibadah salat tahiyat, kecuali kalau seandainya ada di antara kita yang ingin melaksanakan salat wajib di sana. Misalnya kita sampai di sana di waktu maghrib, kita belum melaksanakan salat maghrib, maka salat maghrib dulu, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau seandainya hanya sekedar salat sunat saja, maka dianjurkan tidak melakukannya, karena tawaf itu sudah mengganti daripada salat sunat sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian ketika kita memulai, maka berhenti kita mengucapkan kalimat talbiyah dan kita mengucapkan kalimat yang lain, labbaik Allahumma labbaik, bismillah, labbaik Allahumma labbaik, selesai, maka yang kita ucapkan adalah bismillahi Allahu Akbar sambil memberikan isyarat. Karena ketika berada di Hajar Aswad itu ikhwatul Islam, Hajar Aswad itu banyak keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Hajar Aswad ini dulunya itu berwarna putih ibarat salju. Pertama kali diturunkan bukan Hajar Aswad namanya Hajar Abyad. Dan Hajar Aswad itu besar sekali. Ada sebagian para ulama yang menyebutkan ikhwatul Islam, Hajar Aswad itu dibawa oleh malaikat Jibril ketika Nabi Ibrahim membangun dan mengangkat bagian pondasi Ka'bah. Maka ada sebahagian, kalau bahasa kitanya, batunya yang dikosongkan atau kosong. Kemudian datanglah Jibril membawa batu yang berwarna putih ibarat salju, kemudian dimasukkan di sana. Dan itu kemuliaan bagi kita yang ada di dunia, karena Nabi menyebutkan nanti di hari kiamat Allah akan memberikan telinga dan mata untuk Hajar Aswad, dan tidak satu pun di antara mereka yang menciumnya, yang memegangnya, yang berisyarat kepadanya, kecuali nanti Hajar Aswad bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wajar kalau seandainya kita berebutan untuk menciumnya. Tapi kalau kita, terutama kita yang badannya kecil-kecil ini, mungkin sulit bagi kita untuk menggapainya. Tapi bukan mustahil. Apalagi dikala kita melaksanakan ibadah umrah, maka kita lebih fokus bukan kepada Hajar Aswadnya, tapi lebih fokus kepada tawaf dan ibadahnya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ketika kita sejajar dengan Hajar Aswad, posisi yang tadi kita sebutkan, maka kita mengucapkan isyarat. Karena dikala kita berada di Hajar Aswad, maka ada 3 kemungkinan yang dianjurkan bagi kita melakukannya. Yang pertama, menciumnya. Kalau tidak bisa mencium apa yang menyentuh Hajar Aswad, misalnya kita hanya bisa menyentuh Hajar Aswad, kita misalnya jauh, kita ingin menciumnya tapi tidak sampai-sampai, tangan kita sampai memegang Hajar Aswad, maka tangan kita ini kita cium. Kalau juga tidak bisa, maka dengan memberikan isyarat. Dan tentunya kita, pilihan ketiga adalah pilihan yang termudah.
terutama dalam kondisi dan situasi seperti ini. Kemudian ikhwatul Islam, maka di saat itulah kita memulai. Dan tawaf itu sama dengan salat, hanya saja di dalam tawaf boleh bagi kita berbicara. Dan ketika kita tawaf harus dalam keadaan bersuci. Maka sesuatu yang bisa membatalkan kesucian atau membatalkan wudu kita, membatalkan taharah kita, maka kita harus mencari solusinya dan antisipasinya. Bagi kita yang tua, bagi orang yang tua, yang mereka mungkin terkena penyakit salasil baul misalnya, tidak bisa menahan air kencing misalnya, walaupun tidak banyak, sedikit demi sedikit, maka cari solusinya. Bisa jadi mereka menggunakan pakaian atau yang semisalnya. Itu bagi yang tua. Bagi misalnya kita yang muda-muda, maka kita harus mencari misalnya apa sesuatu yang bisa menyebabkan kita wudu kita batal, misalnya buang angin, maka sementara kita tahan terlebih dahulu, atau sebelumnya kita persiapan. Nah, ada permasalahan yang mungkin sering kita tanyakan ikhwatul Islam dan semoga memberikan manfaat dikala kita menyampaikannya, yaitu masalah apabila dikala kita sedang tawaf kemudian kita menyentuh yang bukan mahram atau menyentuh perempuan yang mahram ataupun yang bukan mahram. Pertanyaannya, apakah menyentuh wanita, menyentuh secara sengaja? Mungkin tidak pernah kita melakukannya dan tidak mungkin bagi kita melakukannya. Pasti sentuhannya secara tidak sengaja. Pertanyaannya, apakah batal wudu kita dikala kita menyentuh lawan jenis? Apa jawabannya? Tidak. Iya atau tidak? Tidak. Tidak? Batal atau tidak? Tidak. Batal. Batal, yang lain tidak. Gimana nih? Siapa mengatakan tidak? Nanti marah ulama Imam Syafi'i nanti. Wah, hati-hati. Siapa mengatakan iya? Nanti dikhawatirkan dia tidak selesai tawaf nanti. Wah, gimana? Karena kalau kita tidak menyentuh, orang yang akan menyentuh. Dan siapa di antara kita yang bisa bertanggung jawab? Saya memastikan saya tidak akan bersentuhan dengan lawan jenis. Karena kalau kita sudah menahan, orang lain tiba-tiba pundak kita atau lengan kita di sini disentuhnya. Karena mereka ingin bergantungan misalnya, bukan sengaja. Kadang kita yang tidak menyentuh, tapi kita yang disentuh. Gimana? Batal atau tidak? Tidak. Sudah sepakat ya? Siapa yang berani bertanggung jawab? Silakan. Pertanyaannya batal atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah waktu mau sholat dia mencium istrinya Aisyah. Sebentar ya Pak ya. Silakan Pak. Silakan ulang lagi Pak. Karena Rasulullah ketika dia mau pergi sholat Berdiri. Sebentar ya Pak ya. Ya. Karena tidak menggunakan hawa nafsu. Betul kan ini? Tidak mungkin ada orang yang menggunakan hawa nafsu selama mereka berada di Ka'bah Musyarrafah. Betul atau tidak? Izin Pak. Baik, silakan. Kita dahulukan Bapak kita yang pertamanya ya. Silakan Pak. Karena Rasulullah ketika dia mau sholat ke masjid dia mencium istrinya dan tidak mengulangi wudhunya. Masya Allah. Siapa nama istrinya Pak? Aisyah. Masya Allah. Ini diantara salah satu jawabannya. Jawaban Bapak tadi juga betul ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan Pak. Bisa tolong dikasih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bisa dioper ke belakang juga satu. Sepertinya sudah selesai dijawab Pak ya. Mau ditambah lagi? Kita tidak masuk dan sedikit anak. Baik, Masya Allah, itu sudah pasti ya. Itu sudah pasti. Nah, ikhwatul Islam, kalau kita lihat secara mazhab, maka mazhab Syafi'i mereka mengatakan batal wudhunya. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala sama-sama menyebutkan aula mastumun nisa, atau kalau menyentuh perempuan. Tidak disebutkan di sana ada syahwat atau tidak. Karena disebutkan aula mastumun nisa, artilah masa. Makanya di dalam bahasa Arab agar kita tahu dari mana para ulama itu mereka berbeda, yaitu dari qiraat. Dan rata-rata yang membedakan para ulama itu, kenapa para ulama mereka berbeda di sana? Karena qiraat. Yang satu membaca aula mastumun nisa, dan itu bacaan kita semua. Bahkan Bapak kalau sholat pasti akan membaca aula mastumun nisa, dan itu adalah pendapat jumhur para ulama. Makna la masa di sini bukan menyentuh, tapi bersentuhan. Dan itu bahasa kinayah dari Allah Subhanahu wa taala bagi sepasang suami dan istri. Tapi di dalam qiraat yang lain disebutkan au masastum, sudah jelas artinya au masastum. Masastum itu artinya menyentuh. Dan inilah yang dipakai oleh sebagian mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tapi sepertinya ketika Bapak ke sini, kayaknya Bapak harus mengambil pendapat yang pertama. Bisa Pak ya? Karena nanti itu adalah kemudahan bagi kita bersama ikhwatul Islam, dan dalilnya ini dalil yang jelas.
agar kita nanti tidak merasa khawatir. Karena ini ada juga kekhawatiran bagi kita bersama ikhwatul Islam. Kita dikala kita mengatakan batal tidak menjadi masalah, dikala kita mengatakan tidak batal juga tidak menjadi masalah, tapi kita harus memegang konsekuensinya. Bagi kita yang mengatakan batal wuduknya, maka kita harus berhati-hati, kita harus menjaga diri. Setiap kali kita menyentuh atau disentuh, maka kita berwuduk. Dan kami rasa itu 4 jam baru selesai tawaf. Tidak menjadi masalah, harus ada konsekuensinya. Kalau seandainya kita tidak mengatakan batal, maka diambil dari hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh Urwah. Urwah ini siapa? Urwah itu adalah anaknya Zubair. Zubair itu siapa? Suaminya daripada Asma. Berarti Urwah itu dengan Aisyah apa hubungannya? Keponakan. Karena Urwah Zubair menikah dengan Asma. Asma ini adalah saudarinya Aisyah. Asma binti Abi Bakar, Aisyah binti Abi Bakar. Asma ini menikah dengan Zubair. Zubair ini lahir anaknya bernama Urwah. Nah, Urwah inilah yang meriwayatkan hadis dari bibinya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Aisyah? Aisyah menyebutkan ikhwatul Islam, Nabi ketika ingin salat maka mencium istrinya. Mencium itu bersentuhan atau tidak? Lebih lagi, ya kan? Bukan sekedar hanya bersentuhan, tapi mencium istrinya. Kemudian Nabi SAW langsung menjadi imam, masuk ke dalam Masjid Nabawi, langsung mengucapkan Allahu Akbar. Nabi tidak mengulang wuduknya. Kemudian Urwah kembali bertanya, pasti engkau wahai bibiku. Maka Aisyah pun tertawa, maknanya pasti ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Itulah pendapat yang sebagian para ulama mengatakan bahwa bersentuhan itu tidak membatalkan. Kalau seandainya kita tetap mengatakan membatalkan juga tidak menjadi masalah. Tinggal bagaimana kita berhati-hati di sana. Bisa dipahami sampai di sini masalah bersentuhan. Karena memang ikhwatul Islam kita semuanya sepakat bahwa dikala kita tawaf harus dalam keadaan berwuduk dan harus kita jaga. Dan hal-hal yang bisa membatalkan wuduk, para ulama mereka berbeda, dan wajar kalau seandainya para ulama mereka berbeda, tidak menjadi masalah. Yang masalah itu kalau seandainya kita mengambil pendapat salah satu di antara pendapat tersebut, maka kita harus komitmen dengan pendapat ini, tidak menjadi masalah. Dan itu perkara-perkara yang biasa. Karena memang perbedaan para ulama itu juga diambil dalam satu ayat. Ayatnya sama, suratnya sama, sama-sama surat Al-Maidah, sama-sama ayat 6, tapi qiraatnya berbeda. Kita tahu qiraat salah satu yang membuat para ulama itu berbeza adalah qiraat, dan kita tahu qiraat itu berapa jumlahnya. Qiraat itu ikhwatul Islam yang kita kenal itu ada 27 qiraat. Setiap dari yang 7 ini ada lagi anaknya 2, berarti 7 kali 3, karena anaknya 2 berarti induknya 1, 3 kali 7 berapa jumlahnya? 21. Nah, disitulah para ulama mereka berbeda. Salah satunya kalimat ini. Yang satu mengatakan aula mastumun nisa, itu adalah qiraat Hafs an Asim yang selalu kita baca. Ada yang riwayat yang lain. Riwayat misalnya riwayat Abdullah bin Mas'ud, au masastum misalnya. Sama kalimat yang dibaca itu juga, tapi cara pembacanya berbeza. Disitulah para ulama itu mereka berbeda. Sehingga ketika mereka berbeda diambil dari ayat Allah yang sama, dan qiraat itu juga masih termasuk dalam bacaan yang dari Nabi SAW, dan itu kemudahan dari Allah untuk umat Nabi SAW. Makanya kalau seandainya kita mengatakan batal atau tidak batal, tidak menjadi masalah, tapi kita harus berkomitmen dengan pendapat kita masing-masing. Bisa dipahami sampai di sini? Tadi ikhwatul Islam. Kemudian kalau kita tawaf, maka tentunya ibadah yang paling mulia adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada sebuah hadis, namun hadis ini ikhwatul Islam adalah hadis yang lemah derajatnya, atau yang kita kenal dengan hadis yang dhaif, yaitu bagaimana kita melihat Ka'bah al-Musyarrafah. Karena tentunya dikala kita tawaf, kemudian kita melihat Ka'bah al-Musyarrafah, maka kita akan merasa terharu, akan merasakan bagaimana nikmatnya ibadah. Kemudian di saat itulah mudah bagi kita meneteskan air mata sambil mengangkat kedua tangan berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan dosaku, mudahkan urusanku, lancarkan rezekiku, bantu semua saudara-saudaraku, dan doa-doa yang tergantung kepada kita mengucapkannya. Maknanya ikhwatul Islam, ketika kita berdoa, ini anjuran ya, ketika kita berdoa, maka setiap kita tentunya doa dan permintaannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tidak sama doa orang tua dengan yang masih muda, tidak sama doa anak-anak dengan yang sudah besar dewasa, tidak sama doa suami dengan doa sang istri. Karena setiap kita lebih tahu tentang kebutuhan kita sendiri. Bisa dipahami? Dan yang kita inginkan dikala kita beribadah, yang paling penting adalah penghayatan. Karena kita ingin ikhwatul Islam, dikala kita tawaf, kita meneteskan air mata, itu yang kita inginkan.
sambil berdoa dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Makanya apapun yang menyebabkan kita lalai daripada penghayatan tersebut, kita singkirkan untuk sementara. Bagaimana kita menghayatinya? Makanya dikala kita sedang tawaf, kemudian kita melihat bangunan Ka'bah, kemudian kita akan menyadari ini merupakan rumah Allah yang pertama. Ya Allah, Engkau berikan kepadaku rezeki, aku bisa bertawaf di rumahmu. Kemudian kita akan menghayatinya, ingat cerita-cerita lama. Maka di sanalah kita mengangkat kedua tangan dan mudah meneteskan air mata. Intinya bagaimana kita menghayatinya. Karena memang dikala kita tawaf, kalau seandainya kita berdoa dengan doa yang bebas, tidak menjadi masalah. Karena memang hukum asalnya dikala kita tawaf tidak ada doa khususnya. Maknanya bebas bagi kita berdoa. Intinya berdoa kepada Allah yang bisa membuat air mata ini keluar. Itulah maknanya. Itulah makna daripada sebuah penghayatan di dalam beribadah kepada Allah. Kalau seandainya kita misalnya dilalaikan dengan ibadah atau dengan perbuatan yang lainnya, misalnya sambil tawaf, sekarang saya sedang tawaf di Ka'bah Musyarrafah, kawan-kawan, guys, misalnya itu bahasanya, itu sesuatu yang akan menghilangkan nilai dan norma daripada ibadah itu sendiri. Harus kita jauhkan. Makanya ikhwatul Islam, karena momen kita ini, momen di tanah haram adalah momen dikala kita melembutkan hati. Dan hati itu apabila sudah lembut, maka akan ada bukti. Di antara buktinya, air mata ini mudah sekali menetes. Itulah buktinya. Dan kita tidak ingin hati kita ini menjadi hati yang kasar. Menangis itu bukan berarti kita seorang laki-laki yang gagah perkasa tidak menangis, tidak. Nabi saja menangis. Nabi yang paling kuat, Nabi yang paling bertakwa, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling sempurna, sering meneteskan air mata. Karena Nabi yang paling lembut hatinya. Begitu juga dengan kita ikhwatul Islam. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak menghayati nilai daripada ibadah itu sendiri. Dan kita tahu, bisa jadi kemungkinan kita tawaf itu hanya sekali saja. Karena bisa jadi setelahnya kita tidak ada lagi diberikan kesempatan untuk tawaf. Bisa jadi karena ramai, bisa jadi karena banyak, bisa jadi karena jauh dan alasan-alasan yang lainnya. Makanya kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dikala kita berada di Ka'bah, lihat Ka'bah tersebut, kemudian berdoa kepada Allah. Kalau seandainya kita tidak hafal doa kecuali satu kata saja, Allahumma ufirli, maka sudah cukup bagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak tahu doa kecuali ya Allah ampunkan dosaku, maka sudah cukup. Karena memang tujuan kita bersama di sini agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dosa kita diampunkan oleh Allah, mudah semua ibadah kita diterima. Itu tujuan kita bersama. Maka jangan kita melewati tawaf, melewati Ka'bah kecuali dengan penghayatan yang luar biasa. Sehingga tidak ada kalimat-kalimat yang khusus. Apabila ada doa yang khusus yang akan memberatkan kita, alhamdulillah diberikan kemudahan kepada kita ikhwatul Islam. Bebas bagi kita berdoa. Intinya bagaimana mudah kita untuk meneteskan air mata. Itu intinya menghayati daripada makna tawaf itu sendiri. Kecuali di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, maka itu betul disebutkan oleh Nabi. Baca doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya kita tidak terikat dengan doa, tapi yang lebih fokus adalah bagaimana kita menghayati ibadah itu sendiri untuk melembutkan hati. Itulah tujuannya. Karena momen berdoa ya ikhwatul Islam nanti ada momen yang nanti betul-betul kita dikhususkan berdoa di sana. Kemudian ikhwatul Islam, setelah kita tawaf 7 putaran, dan kita tahu sunnahnya, sunnah bertawaf itu adalah al-ittiba' dan ramal. Al-ittiba' membuka lengan kita yang bagian kanan, ramal itu berlari-lari kecil. Namun kalau seandainya kita tidak bisa melakukannya, maka juga tidak menjadi masalah, terutama dalam keadaan-keadaan yang betul-betul kaum muslimin ramai untuk melakukan tawaf. Apalagi sekarang jumlah kita yang sudah semakin banyak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dikala kita tawaf tersebut. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita sudah tawaf, kemudian kita ramal, kita ittiba'. Ramal itu pada 3 putaran yang pertama saja, sedangkan putaran yang berikutnya kita berjalan dengan perjalanan yang biasa. Kemudian setiap kali kita melewati Hajar Aswad, maka kita memberikan isyarat dan kita juga mengucapkan Allahu Akbar. Ada sebagian para ulama mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar hanya diucapkan pertama kali kita memulai tawaf. Karena pertama kali memulai tawaf itu pertama kali kita memulai ibadah, dan setiap kali kita mengawali ibadah maka kita mengucapkan Bismillah. Sedangkan di putaran yang kedua, maka itu bukan lagi memulai, tapi menyempurnakan dan melanjutkan. Sehingga ucapan yang kedua adalah kalimat Allahu Akbar.
Tapi kalau seandainya ada kaum muslimin yang mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, juga tidak menjadi masalah. Tapi penekanannya karena Bismillah Allahu Akbar dilakukan, diucapkan pertama kali kita memulai tawaf. Karena Bismillah adalah kalimat yang mana kita bertabaruk dengan kalimat yang mulia ini, nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, setelah kita tawaf 7 putaran, di putaran yang ke-6 dan memasuki putaran yang ke-7, Bismillah atau Allahu Akbar, kemudian kita berputar, dan ini putaran terakhir. Putaran terakhir ini ikhwatul Islam tidak ada lagi kalimat Allahu Akbarnya. Selesai. Berarti kita langsung menuju tempat yang mungkin agak sedikit lapang atau tempat yang mudah bagi kita sholat di sana. Karena mungkin sholat di belakang makam Ibrahim, pas sejajar belakang makam Ibrahim, mungkin tidak cukup bagi kita untuk melakukannya. Karena dalam situasi dan kondisi yang betul-betul berat bagi kita untuk melakukannya. Sehingga dianjurkan bagi kita, karena ikhwatul Islam, apabila bertentangan antara dua yang dianjurkan oleh baginda Nabi yang mulia, maka kita mendahulukan yang intinya. Dan ini kaidah semua ibadah. Misalnya, yang dianjurkan oleh Nabi, sholat di belakang makam Ibrahim. Tapi kalau kita sholat di belakang makam Ibrahim, maka bisa jadi kepala kita diinjak atau ditendang. Bagaimana kita khusyuk dengan melaksanakan ibadah sholat di sana? Maka terpaksa kita sholat di bagian tempat-tempat yang agak sedikit lapang, walaupun tidak ada yang lapang, tapi di tempat yang mungkin kita khusyuk. Nah, ini sama-sama dianjurkan oleh Nabi di belakang makam Ibrahim. Kemudian sholat di sana. Kalau kita tidak bisa menggabungkannya, yang kita dahulukan adalah ibadah inti itu sendiri. Apa ibadah intinya? Sholat. Sholat itu apa intinya? Khusyuk dan tumanina. Maknanya ikhwatul Islam, kalau seandainya kita tidak bisa sholat di belakang makam Ibrahim, sholatlah di mana saja kita sholat, selagi kita bisa betul-betul khusyuk di dalam melaksanakan ibadah sholat tersebut. Baik di belakang makam Ibrahim, di tempat mana saja, bebas bagi kita melakukannya, dan itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Kemudian dikala kita sholat, maka kita semuanya tahu, kembali kita menutup. Nah ini ingat, dan kita saling mengingatkan. Tadi ada sunnatul ittiba, yaitu membuka lengan dengan bagian kanan. Nah setelah kita tawaf, langsung kita tutup, karena kita akan melaksanakan salat. Dan salat kata Nabi, tidak boleh pundak kita ini terbuka. Nabi yang menyebutkan demikian, sehingga kita nanti saling mengingatkan. Dan kami tahu, ketika kita sedang tawaf, selesai tawaf, banyak kaum muslimin yang masih terbuka. Mereka tidak menyengajanya, tapi karena lupa, maka disitulah kita akan saling mengingatkan. Nah, kemarin tidakkah kamu ingat pelajaran waktu kita di Masjid Nabawi misalnya? Kita saling mengingatkan satu sama yang lainnya, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu yang melakukan demikian atau yang masih membukanya karena lupa. Tapi bagaimanapun itulah kita sebagai seorang saudara, ingin sama-sama sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita salat, atau dikala kita salat rakaat pertama, Al-Fatihah dengan Al-Kafirun. Yang kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Nah, dikala kita selesai salat ini, kalau seandainya ada di antara kita yang batal wuduknya, maka tidak menjadi masalah. Karena yang disyaratkan itu hanya dikala kita tawaf saja. Berarti selama tawaf betul-betul kita berusaha untuk menahan agar wuduk kita tidak batal. Kemudian di kota Islam, setelah kita tawaf, jangan terburu-buru pergi ke Safa dan Marwah. Maka ada ibadah yang mulia di sana. Salah satunya adalah minum air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam ini ikhwatul Islam, kita tahu Zam-Zam itu adalah air yang barokah. Dan kita, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita ini, Zam-Zam itu alhamdulillah di Madinah ada Zam-Zam. Yang di dalam ini semuanya Zam-Zam, yang di luar itu tidak Zam-Zam. Sedangkan di Mekah semuanya Zam-Zam. Di Mekah semuanya Zam-Zam. Sedangkan di Madinah yang bagian dalam saja Zam-Zam. Dan kami senantiasa menganjurkan ikhwatul Islam, Zam-Zam itu disebutkan oleh Nabi, innaha mubarakah. Sesungguhnya dia adalah barokah. Kalau dia barokah, berarti kewajiban kita adalah mengambil keberkahan. Dan Nabi SAW menyebutkan, ma'u Zam-Zam zam lima syuribalah. Zam-Zam itu tergantung apa tujuan kita meminumnya. Kalau kita minum Zam-Zam, ya Allah berikan kesehatan kepadaku, Allah berikan kesehatan. Kalau kita meminumnya, ya Allah berikan kemudahan dalam urusanku, Allah berikan kemudahan. Ya Allah lancarkan urusanku, Allah lancarkan urusan kita. Ya Allah berikan keturunan kepadaku, Allah berikan keturunan. Maka itu yang harus kita selalu ingatkan ikhwatul Islam. Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam itu tergantung apa tujuan kita meminumnya. Sehingga dikala kita minum Zam-Zam, jangan kita lewatkan begitu saja. Kecuali ada doa yang kita ucapkan. Satu kali minum Zam-Zam, ada satu doanya, ya Allah ampunkan dosaku. Nanti minum Zam-Zam lagi, ada doa yang lain, ya Allah sehatkan diriku, sehatkan anak-anakku.
Nanti minum zam-zam lagi yang lain, karena minum zam-zam itu ikhwatul Islam, ini kesalahan kita bersama dan semoga kita tidak salah. Zam-zam itu meminumnya, tidak boleh kita minum zam-zam itu hanya satu cawan, 1 gelas, 2 gelas, tidak boleh. Bahaya ya. Nanti Ustaz kalau minum banyak nanti ke WC terus, Ustaz gimana? Makanya cara minum zam-zam yang paling bagus itu, dan ini hadis Nabi, hatta yatadalla. Orang minum zam-zam sampai mereka betul-betul puas, penuh isi perutnya, itu baru yang namanya minum zam-zam. Karena Nabi menyebutkan orang-orang munafikun, mereka tidak akan puas dikala mereka minum zam-zam. Berarti seolah-olah ada ancaman di sana dan kita tidak mau termasuk ke dalamnya. Makanya kalau minum zam-zam 1 gelas 2 gelas rugi kayaknya. Ya paling tidak 5 gelas 10 gelas. Jadi dulu ikhwatul Islam, ada teman kami, Masya Allah, dia dari Malaysia. Semoga Allah menjaganya dan menjaga kita semua. Ketika kami menyampaikan hadis ini baru tahun kemarin, Ustaz, betulkah hadis yang saya sampaikan ini? Kita bilang betul. Itu hadis Nabi SAW, hatta yatadalla, sampai dia puas. Karena zam-zam itu selain harus kita puas meminumnya, itu adalah obat, itu juga makanan. Maknanya zam-zam itu bisa berubah menjadi makanan. Abdullah bin Zubair, dikala dia berada di Mekah, dikala Mekah itu dikepung, maka dia tidak ada makanan. Apa makanannya? Zam-zam selama 17 hari 17 malam. Itu hadis Nabi SAW. Tapi jangan coba-coba ya, nanti masuk rumah sakit. Kecuali bagi kita yang betul-betul, karena tidak semuanya bisa ikhwatul Islam. Maka dikala kami menyebutkan ini, zam-zam itu bisa menjadi makanan, bisa menjadi obat. Ada sebagian teman kita dari Malaysia ini, dikala dia bertanya, Ustaz, betul ke hadis ini? Kami kata, betul. Kemudian keesokan harinya, atau 2 hari atau 3 hari setelahnya, dia datang lagi. Ustaz, kemarin 2 hari 3 hari ini tidaklah saya minum zam-zam kecuali 23 cawan. 3 hari 3 malam saya tidak makan. Dan itu betul keadaannya. Memang demikian. Makanya Nabi SAW, kita itu jangan mau rugi ikhwatul Islam. Minum zam-zam 1 gelas rugi namanya. Kapan lagi kita akan bisa menikmati zam-zam di daerah kita? Tidak ada. Di sini murni datang dari Mekah Mukarramah, atau dikala kita berada di Mekah, minum sebanyak-banyaknya. Tinggal waktunya kita cari. Maka waktu yang paling bagus yang disebutkan oleh Nabi SAW, hatta yatadalla, adalah dikala setelah kita melaksanakan sholat subuh. Makanya nanti ikhwatul Islam, setelah sholat subuh, mungkin ada di antara kita yang duduk di Masjid Nabawi berzikir, baca Quran karena ingin sholat sunat syuruk. Dan itu juga kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan. Karena sholat syuruk itu adalah sholat sunat syuruk yang diikat dengan syarat. Syaratnya sholat subuh berjamaah. Syarat yang kedua, dia tidak batal wuduknya. Syarat yang ketiga, dia berzikir kepada Allah. Syarat yang keempat, dia tetap di sana. Syarat yang kelima, dia sholat 2 rakaat. Maka pahalanya sama dengan orang melaksanakan haji yang sempurna. Haji yang sempurna, haji yang sempurna. 3 kali Nabi mengulangnya. Dan itu kapan lagi kita akan mendapatkan yang demikian? Karena memang tujuan kita di sini adalah untuk beribadah, bukan untuk main-main, bukan untuk berjalan sana sini. Kecuali kalau seandainya berjalan di tempat-tempat yang ada sejarah yang indah. Tapi tujuan utama kita di sini adalah ibadah, salat. Tidak ada semua ibadah kecuali kita ambil di sana. Kemudian setelah kita duduk melaksanakan sholat sunat syuruk, maka itu kesempatan kita. Maka gaslah 15 cawan, 20 cawan. Memang hari pertama 5, hari kedua 7, hari ketiga 10, sampai hari ke-8, hari terakhir misalnya 20. Dan itu sesuatu yang bagus ikhwatul Islam, obat barokah. Dan biarlah jasad kita ini diisi oleh zam-zam, air yang barokah. Dan semoga apabila jasad kita ini diisi oleh zam-zam, air yang barokah, semoga Allah selamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah itu tujuan kita bersama? Tapi kita sendiri yang kadang-kadang kurang memanfaatkannya. InsyaAllah besok pagi siap-siap semua ya. InsyaAllah. Barakallahu fiikum ikhwatul Islam. Saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian masih zam-zam ini ikhwatul Islam juga diantara salah satunya. Setiap kali kita berusaha untuk meminumnya, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, kalau kita minum zam-zam maka dianjurkan kita mengawali dengan doa. Doanya semuanya mungkin kita hafal karena doa yang biasa, namun akhirnya saja yang berbeda. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Dan terakhirnya yang berbeda, wa shifaan min kulli da'. Itu saja yang berbeda.
Doa Abdullah bin Abbas, kita tahu Abdullah bin Abbas adalah ulamanya para ulama, ulamanya para sahabat Nabi yang mulia. Dia diberikan ilmu yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala berkat dari doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali dia minum Zam-Zam, maka dia mengucapkan doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa shifaan min kulli da'. Siapa yang hafal? Yang pertama kali angkat tangan. Kita dahulukan yang tua ya, karena hadiahnya spesial nih. Masya Allah, silakan Pak. Tidak boleh salah ya. Baik. Baik, ulang lagi sekali. Allahumma min artinya. Masya Allah, silakan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Apa makna ilmu yang bermanfaat? Tidak satu pun yang kita dapatkan kecuali kita berusaha untuk menerapkan dalam kehidupan. Salah satunya Zam-Zam yang tadi kita sebutkan. Wa rizqan thayyibah. Ya Allah, berikan kepadaku rezeki yang thayyib. Thayyib itu tidak mesti banyak, karena banyak belum tentu thayyib. Thayyib itu artinya barokah. Thayyib. Innallaha la yaqbalu illa thayyibah. Karena Allah tidak suka kecuali yang baik-baik saja. Kemudian wasyifaan min kulli da'. Ya Allah, sehatkan aku dari semua penyakit, karena memang itu memang diantara keutamaan Zam-Zam. Makanya cerita kemarin atau tadi kita menceritakan tentang saudara kita yang berasal dari Malaysia. Kemarin-kemarinnya juga, masih kurang lebih 6 bulan yang silam, ada saudara kita yang berasal dari daerah Bali. Dia bilang sakit kakinya. Kemudian dia ambil Zam-Zam, diurut dengan Zam-Zam. Alhamdulillah diberikan keberkahan oleh Allah. Sehingga ikhwatul Islam, apabila ada di antara kita yang mungkin matanya sakit, ambil Zam-Zam, tidak ada salahnya. Apabila ada di antara kita yang telinganya sakit, ambil Zam-Zam, apa salahnya? Atau kulitnya yang kurang ini, atau semuanya, tidak ada salahnya. Bahkan kami pernah membaca sebuah cerita yang sangat indah ikhwatul Islam. Semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Ada salah seorang saudara kita yang berasal dari Jazair, jauh sana. Dia divonis oleh dokter pada waktu itu dia penyakit yang semoga Allah jaga kita semua dari penyakit tersebut, yang kita kenal dengan kanker, atau bahasa kitanya kanker, kanker darah atau leukemia. Kemudian tentunya biasanya orang-orang seperti ini, apalagi dikala mereka sudah tua, maka mereka hanya akan pasrah kepada Allah. Dia pun demikian keadaannya, tapi dia tidak putus asa, karena pasrah bukan berarti putus asa. Kemudian sebelum dia mungkin menghembuskan nafas terakhir, kalau bahasa kitanya, dia minta izin kepada dokter pada waktu itu, apa salahnya kalau seandainya aku pergi ke Mekah untuk beribadah kepada Allah. Maka dia pun pergi ke Mekah. Sesampainya di Mekah, dia tidak pernah memuaskan dirinya kecuali dengan Zam-Zam. Zam-Zam itu barokah ikhwatul Islam. Zam-Zam itu kenapa disebut dengan Zam-Zam? Kalimat Zam-Zam itu adalah kalimat yang keluar dari lisan ibunda kita Hajar alaihassalam. Dikala dia berlari dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, dari Safa ke Marwah, dalam keadaan anaknya yang bernama Ismail menangis kehausan, maka di saat itulah malaikat Jibril datang memukulkan sayapnya ke bumi Allah Azza wa Jal, keluar darinya Zam-Zam. Dikala melihat ada air, maka Hijr berlari ke sana, kemudian membuat bendungan agar Zam-Zam ini tidak kemana-mana. Maka dikala dia membuat bendungan, dia menyebutkan Zam, sampai sekarang disebut dengan Zam-Zam. Itu kalimat dari ibunda kita Hajar alaihassalam. Sehingga ikhwatul Islam, orang tadi dikala dia diberikan kemudahan oleh Allah, tiba-tibanya dia merasakan badannya kuat, sehat, segar. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Allah sembuhkan. Dan itu ceritanya bukan 1, 2, 3. Tergantung bagaimana kita bermohon kepada Allah. Maka jangan bakhil, manfaatkan semaksimal mungkin, terutama dikala kita berada di tanah haram yang mulia ini. Kapan lagi kita akan menikmati Zam-Zam? Makanya kita selalu menyebutkan, minum Zam-Zam 1 cawan, 2 cawan itu rugi namanya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara motivasi dari kami pribadi kepada kita bersama, terutama nanti setelah kita tawaf, kemudian setelah kita sholat 2 rakaat, maka jangan lewatkan Zam-Zam. Zam-Zam diminum. Kemudian di dalam sebagian riwayat Nabi SAW saat meminumnya, maka Nabi juga menyiramkan di atas kepalanya. Tapi jangan mandi ya, hanya sekedar disiramkan saja. Nanti disiramkan, dibasahkan, apalagi itu Nabi SAW yang melakukannya. Dan kita tahu semua yang dilakukan oleh Nabi pasti yang terbaik. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kami mohon maaf karena pertanyaan-pertanyaan ini mungkin besok kita undur untuk membacakannya. Dan kemarin ada sedikit pertanyaan yang belum selesai bagi kita menjawabnya, yaitu masalah dam. Dam ini ikhwatul Islam, secara cepat saja,
Kemarin kita menyebutkan membayar dam atau membayar denda atau bersyukur kepada Allah caranya dua. Yang pertama dengan membayar dam, yang kedua dengan puasa. Pendapat pertama, dam ini tidak boleh, dan ini jumhur para ulama, jumhur semuanya, kecuali sebahagian, bukan semuanya, sebahagian daripada mazhab Imam Syafi'i menyebutkan dam itu karena tidaklah kita menyembelih kecuali di waktu-waktu menyembelih. Kapan kita waktu menyembelih? 10, 11, 12 dan 13. Itu merupakan jumhur para ulama. Sebagian pendapat ulama Syafi'iyah ikhwatul Islam, mereka berpendapat karena dikala kita tidak membayar dam, maka kita boleh puasa. Makanya kemarin kita bertanya, kalau kita tidak bayar puasa, kita tidak bayar dam, boleh bagi kita puasa. Puasa ini boleh tidak sebelum kita melaksanakan atau sebelum tanggal 10 Zulhijjah? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Apabila seseorang sudah berniat ihram, kemudian mereka melaksanakan umrah, kemudian selesai umrahnya, maka boleh bagi mereka berpuasa. Kalau seandainya mereka tidak ingin bayar dam, boleh puasa. Kalau seandainya puasa boleh sebelum tanggal 10 Zulhijjah, maka kenapa bayar dam tidak boleh? Bukankah sama-sama itu merupakan denda? Atau sama-sama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Bisa dipahami? Itu pendapat para ulama. Walaupun kami pribadi lebih condong kepada pendapat yang pertama, yaitu tentunya itu sama dengan ibadah-ibadah. Karena ibadah ini, Hajjul Akbar itu, kenapa disebut dengan haji besar? Semua kita akan mendapatkan haji besar. Kenapa disebut dengan haji besar? Haji besar itu karena tanggal 10 itu dinamakan dengan Yaumun Nahar. Haji besar itu pada tanggal itulah. Karena semuanya di sana ada 4 amalan yang kita lakukan, yang disebut dengan Ranhat, Rami, Halak, Nun, Nahar, Tawaf. 4 amalan inilah yang akan kita lakukan. Apa maknanya? Besok kita sambung. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat terhadap apa yang kita sampaikan. Tentunya yang benar sudah pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah itu pasti dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan di hati, dan kita bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, mudahkan urusan kita, berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah lancarkan ibadah yang akan kita lakukan. Kalau ada di antara saudara kita yang ingin meninggalkan kota Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah, semoga Allah terima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa-doanya. Allah jadikan umrah yang akan mereka lakukan adalah umrah yang mabrurah. Sa'inya adalah sa'i yang masykur, dosanya dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang masih ada di Madinah, semoga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk selalu bisa beribadah dan memanfaatkan waktu di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ikhwatul Islam, sebelum kita tutup, kami ada 2 buku. Kalau seandainya ada di antara kita yang minat, maka dipersilahkan. Buku yang pertama namanya Ziarah Madinah dan Keutamaannya. Dalam bahasa Indonesia hanya 220 halaman saja. 1 jam selesai bagi kita membacanya. Ada buku yang kedua, judulnya Untukmu Wahai Tamu Allah. Panduan bagi kita kalau ingin melaksanakan ibadah, maka boleh bagi kita untuk membacanya. Dan minta PDF-nya kalau kita ingin kepada adik kita yang ada di depan sini. Kalau ada di antara kita yang menginginkan, karena semua yang kita sampaikan ini ada di dalam 2 tulisan tersebut. Dan kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.